Oke, selamat datang kembali di Pakarnya. Kali ini saya bakal membahas tentang dari mana sih awal belajar bahasa pemrograman ini. Jadi banyak teman-teman newbie, orang-orang yang pengen belajar bahasa pemrograman bingung dari mana nih harus belajar bahasa pemrograman. Sementara dasar saya misalkan bukan dari programmer. Nah, saya kali ini bakal men-share dasar-dasarnya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita tahu dulu nih dari mana harusnya kita belajar bahasa pemrograman. Nah, sebelumnya materi yang saya sampaikan mungkin ada perbedaan dari materi di kampus, di kuliah ataupun di kelas karena materi yang saya sampaikan ini adalah hasil dari pengalaman praktek pribadi gitu ya. Nah, simpelnya seperti ini. Bahasa pemrograman itu sama seperti bahasa manusia. Umumnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat dari bahasa manusia, kan di sini ada contoh, saya makan jeruk dengan lahap. Nah, ini tuh mengandung apa namanya grammar kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia mengandung strukturnya. Jadi bagi-bagi ada yang subjek, ada yang predikat, ada yang objek, ada keterangan. Nah, sebetulnya subjek, predikat, objek, keterangan itu dibuat di akhir. Jadi manusia sebetulnya bicaranya normal-normal aja, tapi untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka dibuatlah struktur ataupun aturan-aturannya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahasa ini digunakan untuk kita berbicara dengan dua orang atau lebih hingga keduanya ini saling paham, asalkan dalam satu frekuensi atau dalam satu bahasa. Jadi orang yang kirinya ini bahasa Indonesia, yang kanan juga bahasa Indonesia. Jika tidak sesuai, maka nggak nyambung juga kan. Nah, seperti itu. Jadi itu konsepnya bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia memiliki struktur yang digunakan untuk menyusun kata-kata agar objek atau subjek lawan bicaranya itu saling paham. Terus bahasa pemrograman seperti apa? Nah, bahasa pemrograman ini sedikit beda. Kita sebagai orang itu bakal berkomunikasi dengan komputer. Jadi artinya komputer memiliki bahasa yang berbeda dan kita memiliki bahasa yang berbeda juga. Misalkan orang Indonesia. Orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi komputer, nah komputer pakai bahasa apa nih? Kita harus tahu dulu gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia, kita sebagai orang mau bicara dengan komputer, komputer tolong nyala dong. Komputer tolong saat kita klik button ini bakal muncul ini, bakal muncul teks misalkan. Nah, kita tidak bisa berbicara kepada komputer atau memerintahkan komputer dengan bahasa Indonesia. Komputer bingung karena berbeda bahasa. Seperti tadi contohnya bahasa Indonesia, orang dengan bahasa Indonesia dengan berbicara dengan orang yang berbahasa Inggris, pasti tidak nyambung kan ya. Nah, seperti dengan komputer juga sama. Di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa manusia, ada struktur yang digunakan untuk saling memahami antara bahasa. Nah, dalam bahasa pemrograman juga sama. Ada struktur seperti itu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita harus mengikuti bahasa komputer menggunakan script. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus menggunakan bahasa komputer? Nah, agar komputer mengerti. Kenapa nggak komputernya yang harus memahami bahasa kita? Nah, untuk menjadi seorang programmer atau untuk belajar bahasa programmer, eh, kamu harus menjadi manusia yang pengertian. Kenapa? Karena komputer itu dia butuh kepastian atau detail. Dia tuh harus harus yang pasti-pasti gitu. Jadi kalau misalkan satu tambah satu dua, ya udah satu tambah satu satu sama dengan dua, harus detail. Terus dalam komunikasi itu nggak boleh setengah-setengah. Misalkan kalau misalkan ngasih perintah ke komputer, komputer tolong nyalakan lampu A. Lampu A yang mana? Nah, jadi harus detail, nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Dan kita juga harus ngikutin aturan yang dia mau. Kalau misalkan si bahasa komputernya itu harus pakai titik koma di setiap akhir baris, ya ikutin. Nggak boleh enggak. Jadi menjadi programmer ini harus menjadi seorang yang pengertian. Terus harus konsisten. Nah, konsisten di sini tuh artinya sangat luas. Jadi misalkan satu tambah satu sama dengan 4, bisa berarti kalau seperti itu 2 tambah 2 sama dengan 6 misalkan seperti itu. Jadi itu adalah konsistensi seperti itu ya. Nah,
Dan yang terakhir, komputer itu atau dia suka orang yang sederhana. Jadi semakin sederhana pemikirannya, semakin dia suka. Karena kenapa? Karena perintahnya otomatis orangnya itu akan mencari perintah yang sesederhana mungkin untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi menjadi seorang programmer atau untuk memahami bahasa komputer, kamu harus menjadi manusia yang pengertian lebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, setelah menjadi siap untuk menjadi orang yang pengertian, pahami pondasinya. Jadi pondasinya kalian harus ngerti tentang variabel, tipe data, pengkondisian, dan pengulangan. Jadi artinya ini yang bakal kita nanti pelajari tentang variabel, tentang tipe data, pengkondisian, dan pengulangan. Nah, muncul pertanyaan, bahasa pemrogramannya apa? Nah, jadi bahasa pemrograman itu sangat banyak. Kenapa harus belajar pondasi dulu? Jadi di semua bahasa pemrograman komputer itu terdapat yang namanya variabel, data, pengkondisian, dan pengulangan. Jadi itu sebagai modal awal kita. Nah, bahasa pemrogramannya apa? Kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun seperti itu. Nah, tapi pada tutorial kali ini saya bakal menggunakan Java dan PHP akan di mix. Jadi kalian bakal belajar langsung dengan bahasa pemrogramannya. Jadi agar nanti kalian begitu melihat bahasa pemrograman tidak terlalu canggung, ya. Pertanyaan berikutnya, bahasa pemrograman tuh banyak bahasanya, sintaknya, atau kalau dalam bahasa manusia vocabnya, vocabulary-nya. Jadi kamus datanya tuh sangat banyak, kamusnya banyak gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman juga banyak. Nah, apakah harus menghafal? Nah, pertanyaannya, apakah harus menghafal? Jawabannya nggak usah, cukup sering latihan. Jadi artinya, eh gimana nih cara menghafal struktur if atau misalkan eh struktur for segala macam. Kalau dihafal itu susah, lebih baik sering dilatih menggunakan studi kasus. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti saat kita latihan ada studi kasus, silahkan teman-teman untuk melakukan praktek studi kasus itu menggunakan bahasa pemrograman yang kalian suka. Jadi artinya jangan takut dengan bahasa pemrograman, kuasai fondasinya. Karena yang membedakan bahasa pemrograman satu dengan lainnya itu hanyalah sintak dan aturan yang ingin dia berikan. Jadi tadi kita lihat di awal, seorang programmer harus menjadi orang yang bisa mengikuti aturan dia atau aturan komputer. Seperti itu, ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa di-share dan subscribe di channel YouTube-nya dan di like fanpage-nya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan sebarkan sebanyak-banyaknya karena kita semua ingin berusaha menjadi ahli atau pakar dalam sebuah bidang. Ya, jadi minimal kalaupun belum ahli bisa ahli dalam men-share seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu video berikutnya. Selamat bekerja dan selamat belajar.